Hai, oke, saya ada pertanyaan. Apakah insting itu bawaan atau bisa dipelajari? Jadi teman-teman, kalau kita ingat zaman dahulu kala ketika manusia masih hidup di hutan, berburu nomaden, ketika kita harus berhadapan dengan binatang buas, kita akan punya insting untuk kita mendengar suaranya, lalu kita pelan-pelan menghindar, atau kita cari cara supaya kita tidak perlu berhadapan dengan si binatang buas tersebut dan dimakan, diterkam. Itu kalau zaman dahulu kala. Kalau zaman now, kita akan punya insting seperti ini contohnya. Kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang baru, ketemu orang baru, kita akan punya insting misalnya antara oke, Mel boleh kerjasama sama orang ini, kamu akan oke, dia orang yang jujur, atau mungkin sebaliknya, Mel jangan deh dekat-dekat sama orang ini, kayaknya dia akan gak jujur sama kamu, mendingan kamu gak usah sama dia. Jadi insting itu sebenarnya adalah hal yang menurut saya sangat-sangat natural. Berdasarkan ilustrasi tadi, teman-teman bisa punya gambaran bahwa insting itu adalah cara kita sebenarnya untuk bertahan hidup. Semua orang punya, dan itu tuh embodied gitu. Itu satu paket sebenarnya dengan tubuh fisik kita, mental, emosional kita. Karena tanpa adanya insting, manusia nggak akan bisa survive, kita nggak bisa bertahan hidup. Tapi mungkin pertanyaannya di sini bukan sekedar insting, tapi juga termasuk intuisi. Jadi menurut aku, intuisi itu one step further dari insting. Karena kalau insting, hewan juga punya. Ketika ada manusia mau mendekat, hewannya lari, takut di bunuh, dimakan, bener gak? Nah, intuisi ini adalah hal yang menuntun kita, membimbing kita, atau suara hati kita. Intuisi setiap orang juga punya sebenarnya, setiap orang naturally punya. Ada orang yang terlahir dengan intuisi yang tajam, tapi ada juga orang-orang yang berdasarkan pengalamannya, proses hidupnya, kemudian dia melatih intuisinya untuk semakin baik lagi. Tentu kalau intuisinya baik, instingnya juga menjadi kecenderungan sangat baik sebenarnya. Ada beberapa cara untuk kita bisa melatih intuisi kita. Yang pertama, teman-teman bisa mulai untuk berlatih hidup lebih slow down, lebih pelan. Bisa melatih slow living misalnya, atau mulai seperti bicara, makan, bergerak, berpikir, melakukan sesuatu dengan lebih pelan. Karena kenapa? Karena kalau kita sibuk, kita bahkan nggak akan bisa menyimak apa yang ada di suara hati kita. Kita nggak bisa lagi akan luput perhatian kita terhadap hal detail sekitar kita. Padahal mungkin jawabannya nggak jauh-jauh ada di sekitar kita, ada dalam diri kita sendiri. Cara berikutnya bisa membantu adalah teman-teman bisa berlatih untuk belajar hening, bermeditasi. Itu juga sangat-sangat baik. Dan sebenarnya mulai dari eksperimen mendengarkan suara hati kita sendiri. Jadi kalau seandainya teman-teman punya gut feeling, coba eksperimen untuk just do it, lakukan aja apa yang dikatakan oleh suara hatinya. Dan coba lihat bagaimana kalau kita menuruti isi hati kita, suara hati kita, ketimbang kalau kita tidak menuruti suara hati kita. Pernah gak sih teman-teman punya pengalaman ketika kita sudah punya gut feeling, udah punya intuisi, terus kita melanggar intuisi tersebut? Akibatnya kemudian kita kayak, oh tuh kan bener kan, padahal udah tahu tapi kita masih kerjain. Sering gak sih ngalamin kayak gitu? Nah, jadi sebenarnya intuisi itu sudah ada. Kita kadang-kadang denying, kita kadang-kadang luput, kita bahkan nggak tahu, kadang-kadang kita keras kepala, kadang-kadang kita galau, dan seterusnya. Jadi seiring kita semakin rajin meditasi, kita semakin slow down, kita semakin perhatikan sekeliling kita, suara hati kita eksperimen untuk menuruti suara hati kita akan semakin bisa melatih intuisi kita. Good luck untuk eksperimen dan latihan. Aku juga terus berlatih, selamat praktek, dan thank you.